Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rekan-rekan semuanya yang mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat walafiat. Setiap orang tua yang memiliki anak yang masih kecil terkadang merasa kerepotan dalam melaksanakan kewajiban sholatnya, apalagi ketika sang buah hati belum mengerti bahwa sholat adalah ritual sakral yang tidak dapat diganggu oleh siapapun. Biasanya anak kecil baik yang sudah berjalan atau bisa jalan atau belum itu akan mengganggu, terutama anak yang sudah bisa berjalan namun belum mengerti apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Sampai kadangkala orang tua merasa perlu untuk memberi perhatian kepada anaknya dengan cara menggendongnya. Lalu sebenarnya bagaimana pandangan Islam dalam hal ini, yakni sholat sambil menggendong anak. Jadi sholat sambil menggendong anak, sholat gendong anak itu bagaimana? Ya, cara geraknya dan lain sebagainya. Karena kita kadang melihat ya praktek-praktek semacam itu. Teman-teman semuanya, praktek semacam itu sebenarnya dalam sebuah keterangan pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni ketika beliau menggendong cucunya Umamah binti Abi As, ya, yang merupakan putri dari Sayyidah Zainab radhiyallahu anha. Hadisnya diriwayatkan oleh sahabat Abu Qatadah Al-Ansari. Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya ummun nasa wa Umamatu bintu Abil As wa hiya ibnatu Zainab binti Nabi sallallahu alaihi wasallam ala atiqihi fa idza raka'a wada'aha wa idza rafa'a minas sujudi a'adaha, rawahu Muslim. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami para sahabat sambil menggendong Umamah binti Abil As, putri dari Sayyidah Zainab, di atas bahunya. Ketika ruku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkannya di lantai, dan ketika selesai sujud, Rasulullah menggendongnya kembali. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan redaksi hadis yang terdapat dalam kitab Al-Muwatta yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menegaskan bahwa Rasulullah meletakkan Umamah binti Abil As saat beliau hendak sujud, bukan saat ruku. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusolli wa huwa hamilu Amamah binta Zainab binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wali Abil As bin Rabi'ah bin Abdi Syams
fi ati samsin fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan atau melaksanakan atau mengerjakan sholat sembari menggendong Umamah binti Zainab binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umamah merupakan putri Abil As bin Asyams. Ketika sujud Rasulullah meletakkannya di lantai, dan ketika berdiri dari sujud Rasulullah menggendongnya. Teman-temanku sekalian, dua hadis di atas menurut Amr bin Salim yang diriwayatkan oleh Zubair bin Bakar, sholat yang dilaksanakan oleh Rasulullah adalah sholat subuh. Para ulama menjadikan hadis di atas sebagai dalil atau dasar atau tendensi bolehnya melaksanakan sholat sambil menggendong anak. Sekali lagi, sholat menggendong anak boleh. Salah satunya seperti yang diungkapkan oleh Imam bin Hambal ketika ditanya perihal sholat sambil menggendong anaknya. Su'ila Ahmad ayakhudhur rajulu waladahu wa huwa yusalli qala na'am wahtujja bi hadits Abi Qatadah. Imam Ahmad ditanya apakah seorang boleh mengambil untuk menggendong anaknya ketika ia sedang sholat. Dia menjawab ya boleh, dengan menjadikan hadis riwayat Abi Qatadah sebagai dasarnya, sebagai dalilnya. Teman-temanku sekalian, bolehnya sholat sambil menggendong anak ini harus digarisbawahi dan harus ditekankan dan harus difahami semuanya supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Bolehnya sholat sambil menggendong anak ini dibatasi selama anak yang digendong tidak dalam keadaan najis. Sekali lagi, sholat menggendong anak itu boleh selama anaknya tidak dalam keadaan najis. Nah, kalau dalam keadaan najis bagaimana? Ya tidak boleh. Seperti terdapat najis yang ada pada pampers misal, atau pakaian yang dikenakannya pokoknya. Maka ketika demikian orang tua tidak dapat menggendongnya. Mengapa? Ya sebab nanti hamilun najasa, membawa najis. Sebab kalau sampai menggendongnya ya sholatnya batal. Batalnya kenapa? Karena dia membawa najis. Dipempes itu sebagai pembuangan air kencingnya anak, ditahan di situ tidak jatuh. Itu berarti ada najisnya yang posisinya sudah keluar dari makharaja minas sabila ini, namanya juga air kencing. Jadi sekali lagi teman-teman, boleh menggendong anak asal anaknya dalam keadaan suci, begitu ya. Selain itu, yang perlu diperhatikan lagi adalah orang yang sedang sholat dengan menggendong anaknya sebisa mungkin untuk menghindari gerakan-gerakan yang berlebihan dan sampai membatalkan sholat, seperti 3 gerakan atau lebih dalam waktu yang beriringan. Bergerak-gerak terus mungkin karena anaknya aktif dan lain sebagainya. Menggendong anak ini bisa dilakukan sebelum sholat atau ketika sedang sholat. Ya, dengan salah satu dari 2 cara yang sesuai dengan 2 hadis di atas tadi. Ada yang sebelum sujud tadi diletakkan ke lantai lagi, dan juga ada yang sebelum rukuk ya, meletakkan anak ketika hendak rukuk atau ketika hendak sujud. Lalu digendongnya lagi ketika selesai dari sujud. Jadi begitu teman-temanku sekalian mengenai
hukum sholat dalam keadaan menggendong anak sah-sah saja. Yang terpenting adalah anaknya tidak dalam keadaan membawa najis dan tidak sampai membuat pergerakan yang membatalkan sholat. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.